Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rifu Ferdiansyah di Titik Temu. Kali ini saya punya kesempatan langsung di ruangan Ketua DPRD Kerawang, yaitu Bapak Haji Endang Sodekin. Kita langsung aja ngobrol-ngobrol. Pak Haji Endang Sodekin, apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Kang Repo, waduh, Siap. Luar biasa nih. Luar biasa Ketua, sehat selalu Ketua ya? Alhamdulillah sehat. Ketua sudah menjabat berapa bulan Ketua ya? Ya baru 3 bulan jalan. 3 bulan jalan ya? Oke. 3 bulan jalan. Bagaimana menjadi Ketua DPRD? Alhamdulillah, ya meskipun memang banyak kegiatan, ini itulah adalah konsekuensi pengabdian ya. Iya. Iya, sebagai pemimpin tertinggi legislatif kan. Alhamdulillah. Keren Ketua. Nih, Dan ini janji saya juga kan, kalau sudah jadi Ketua DPRD kita akan kembali lagi podcast ya. Itu. Terima kasih. Iya. Titik Temu masih percaya untuk podcast kembali kan. Iya. Saya ketika masuk ke ruangan Ketua DPRD itu yang menarik, salah satu saya itu melihat di belakang ini Ketua. Ada wayang ini nih. Oh iya. Gimana Ketua? Ini representatif ya, representatif local wisdom, kearifan lokal sebagai orang Sunda, dan tentunya ada makna filosofi, filosofi yang mendalam tentunya kaitan bagaimana kepemimpinan, kepemimpinan kolektif, kolegial dalam keluarga gitu, yang semuanya ini merepresentatifkan masing-masing passionnya, gitu. Ada yang bijaksana, ada yang tegas, gitu kan. Ada yang posisinya sebagai penasehat. Semua menjalankan fungsinya. Dan mudah-mudahan itu adalah bagian daripada warna untuk kita sama-sama berpikir. Ya, menggambarkan di legislatif ini gitu ya. Keren nih filosofinya wayang ini, keren gitu. Iya. Makanya saya ketika masuk, wah menarik untuk saya tanyakan kan gitu. Iya. Nih, Ketua. Sebagai orang Sunda wajar kan. Nah iya, kita, gitu. Lanjut Ketua. Ini nyambung dengan Ketua yang senang dengan ini wayang ini menggambarkan ini kan peninggalan budaya sejarah kita. Iya. Di Kerawang itu kan peninggalan sejarah begitu banyak Ketua. Betul. Contoh Tugu Proklamasi. Iya. Rumah dulu Bung Karno, bahkan ada kewedanaan. Terus ada Candi Jiwa dan lain sebagainya. Topik kemarin kita gini Ketua. Kita membahas kewedanaan kemarin dengan teman-teman, salah satunya arkeologi. Dia bekerja di Museum Macan Jakarta. Dia melakukan observasi di situ, tapi mirisnya Ketua, di kewedanaan itu seperti tak terurus, bisa dikatakan tak terurus, karena selain kotor, banyak yang rusak, coret-coretan. Nah, arti ini kan menandakan bahwa tidak diurus gitu. Nah, kami kesini sengaja ingin ketemu Ketua DPRD, ingin tahu sejauh apa sih sebenarnya pemerintah melestarikan peninggalan sejarah ini. Apakah ada program ke depan untuk melestarikan ini? Karena kewedanaan itu kan catatan sejarahnya adalah bendera pertama kali kemerdekaan 16 Agustus di situ. Artinya ini sejarah penting bukan hanya Kerawang, tetapi adalah bangsa Indonesia. Gitu Ketua. Jadi gini, pada prinsipnya semua tokoh-tokoh Sunda, apalagi orang yang memiliki keterikatan sejarah dengan peradaban Sunda, peradaban kebudayaan, peradaban seniman di Jawa Barat, tentunya tidak bisa terlepas dengan Karawang. Setuju. Dan kaitan dengan tadi ya, adanya kewedanaan yang memang harus direvitalisasi, itu sudah terwacanakan dalam beberapa tahun terakhir ini. Alhamdulillah. Hanya saja memang kita perlu waktu, perlu penyesuaian perencanaan, perlu penganggaran. Nah, tahun ini dipastikan bahwa program itu belum berjalan. Akan tetapi ke depan sesuai dengan RPJMD Bupati dan Wakil Bupati terpilih kemarin yang baru saja ditetapkan KPU,
tentu saja ini menjadi bagian daripada RPJMD Bupati. Dan kita akan dorong itu. Dan kita akan lakukan pembangunannya didasari atas DED dulu. DED. Iya. Karena semua objek-objek yang rencana kita akan bangun, tentunya harus melalui itu dulu dasarnya. Iya, benar. DED itu kan Detail Engineering Design. Nah, secara otomatis itu adalah panduan untuk melakukan pembangunan kaitan dengan ke depan. Apalagi ini revitalisasi monumental ya, monumen ya, monumen yang tentunya bagian daripada monumentalnya bidang kesejarahan Karawang. Ya kan? Iya. Nah, setuju. Termasuk rumah Bung Karno, termasuk monumen kepurbakalaan di dekat Masjid Agung gitu kan, di Dinas Parbud. Ini semua bagian yang tidak terpisahkan dari itu. Kita membuat satu objek wisata yang namanya buatan. Ada juga objek wisata yang tentunya yang dilatar belakangi dengan sejarah. Nah, diantaranya itu kewedanaan. Iya, kewedanaan. Terus juga peninggalan bupati-bupati terdahulu, ya, baik itu di Mangunjaya, baik itu di Cimahi ya, Cimahi, desa Cimahi, Kelari yang berhubungan erat dengan kepemimpinan bupati pertama ya, Wirasaba. Terus juga kaitan dengan tempat keagamaan, adanya Syekuro, kaitan dengan syiar. Ini semua menggambarkan bahwa Karawang memang pusat peradaban dulunya, ya, termasuk kaitan dengan bagian daripada pusat peradaban itu diantaranya seniman, ya, termasuk Jaipongan. Asal mula itu memang ketuk tilunya berada dari Kerawang. Ya. Akan tetapi karena Karawang itu orientasinya wilayah lintasan, secara otomatis biasanya tidak fokus. Nah, yang mempopulerkannya biasanya orang Bandung gitu. Biasanya seperti itu. Gitu. Berarti tahun 2025 ya Ketua ya, rencana kita DED akan dulu buat DED dulu di anggaran perubahan, karena kemarin kita fokus bagaimana menyelesaikan sisa RPJMD kemarin yang diterjemahkan dalam bentuk kebijakan tahun depan. Lalu disinkronkan dengan hasil reses dan hasil musrembang, ya, yang tentunya diterjemahkan melalui visi misi bupati yang terpilih. Dan hari ini harus judulnya adalah bagaimana Karawang unggul. Karawang unggul, maju dan berkelanjutan. Sesuai tentunya tidak boleh keluar daripada asta citanya Pak Prabowo. Oke, keren. Gitu. Berarti 2025 DED. Berarti kalau proses revitalisasinya atau pembangunan bisa dilakukan tahun selanjutnya? Tahun-tahun selanjutnya. Oke. Makanya kalau perencanaan, Ketua, perencanaan itu membuat apa Ketua? Rencana museum atau apa? Ya, biasanya kabupaten kota termasuk Karawang, kalau komunikasi baik itu dengan dinas Parbud, ya, karena itu ada dua OPD ya, dinas arsip kaitan dengan kesejarahan, ini lintas sektoral yang harus dilakukan padu padan, yang harus dilakukan kolaborasi. Nah, kolaborasi inilah perlu bertemu, perlu menyatukan visi sehingga kebutuhannya akan jelas. Duduk bareng ngopi bersama. Apakah revitalisasi itu lebih kepada monumennya, bentuk bangunannya, isinya, aspek yang lain, misalkan diobservasi kiranya bisa diamankan dulu dengan adanya pemagaran dan lain sebagainya. Ini kan banyak hal ya. Nah, semua harus dikomunikasikan. Oke. Selanjutnya gini, Ketua. Ini ada kekhawatiran teman-teman yang memang peduli dengan kewedanaan akan adanya revitalisasi itu akan merubah keaslian bangunan tersebut, kewedanaan tersebut. Nah, makanya mereka berharap bahwa libatkan dalam pembangunan ini, revitalisasi atau apapun nanti, libatkan teman-teman yang memang memahami yang melakukan penelitian tersebut lah. Baik. Ya, tentunya itu stakeholder juga bukan hanya
dua dinas itu, gitu kan, ahli sejarah, termasuk ya orsinilitasnya. Nah, orsinilitasnya tidak boleh hilang, karena ini tidak akan diputar lagi sejarah 100-200 tahun ke belakang, tentunya dengan bagaimana pendekatannya literasi. Pendekatannya adalah gambar-gambar, video-video yang tentunya nanti menjadi bahan yang akan menjadi bisa diwarisikan oleh ke generasi selanjutnya. Iya, setuju Ketua. Gitu, Oke, setuju saya. Harapan Ketua apa nanti ke depan bahwa revitalisasi ini harapannya apa? Apakah ini menjadi monumental yang memang menjadi utama Karawang atau seperti apa? Ya, itu kan ada aspek ya, ada beberapa aspek yang muncul biasanya adalah bagaimana aspek sejarah kaitan dengan tata kelola pemerintahan zaman dulu, kaitan dengan zaman sekarang. Ya, ini sebenarnya harus jadi catatan tadi itu, bagian daripada warisan yang harus diterjemahkan dalam bentuk bangunan yang orsinil. Nah, kan tetapi mungkin polesan-polesannya bisa, tapi orsinilitas dalam bentuk bangunan, gitu kan. Mungkin ada cermin-cermin bentuk-bentuk sejarah ruang rapat dan lain sebagainya juga ini harus dijaga orsinilitasnya. Oke, setuju. Karena kalau nyampe hilang itu kita kehilangan poinnya kan. Ya, maka aspek yang paling penting kan aspek waktu ya. Aspek waktu dan variabel waktu dan variabel anggaran. Nah, variabel anggaran ini juga tentunya harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran, keuangan daerah kita. Kami optimis ya, seiring dengan Karawang ini diberkahi dengan letak yang sangat strategis, meskipun wilayahnya wilayah lintasan, ya semua akan lewat ke Karawang ya, meskipun dari Jakarta menuju Pulau Jawa ya, menuju Jawa Tengah, Jawa Timur, dan saya yakin semua strategis ada di Karawang, apalagi bandara ada di Karawang. Oh, bandara mau ada di Karawang? Ya, ini kan bisa digulirkan dari sejak 2009 kan. Bagaimana jika melakukan observasi, melakukan visibilitas. Saya kira yang visible dalam kajian visibilitas itu adalah Karawang. Tahun depan Ketua 2025 kan ini anggaran tahun depan sudah disahkan lah ya, udah ada perencanaan ya. Apa Ketua yang menjadi titik penting lah yang harus segera diselesaikan Ketua? Tentunya ini adalah keberlanjutan ya. Nah, kaitan dengan keberlanjutan, kita masih punya PR bagaimana rumah sakit Dengklok ini selesai. Bukan hanya bangunan, akan tetapi kaitan dengan alat kesehatan dan human resource, manusianya, sumber daya manusianya. Nah, ini menjadi PR yang harus berkelanjutan. Ya. Yang kedua adalah bagaimana kelas 3 bangunan gedung yang di branding oleh sebagian suara publik adalah mangkrak ya, di RSUD Karawang, itu juga harus terrealisasi, dan insya Allah itu kita akan teruskan. Nah, di sisi lain di kecamatan-kecamatan ada beberapa belasan puskesmas yang harus kita revitalisasi, meskipun kendalanya adalah kepemilikan tanah. Kepemilikan tanah kan harus sebuah keniscayaan bahwa harus milik pemerintah daerah. Nah, case-nya hari ini yang terjadi miliknya desa, miliknya pihak yang lain yang belum dijual, kan kadang-kadang ketika sudah tawar juga posisinya biasanya laporan dinas itu naik lagi Pak, nggak bisa. Karena tahu kan mau dibeli pemerintah. Ini jadi PR-PR yang to be continue atau keberlanjutan ya. Ini terakhir Ketua. Ketua kan dari Partai Gerindra. Hari ini Presiden kemarin Pilpres terpilih yaitu Pak Prabowo Subianto.
sebagai pemilik atau ketua umum Gerindra. Program Presiden hari ini ke daerah, salah satunya adalah makan gratis itu. Iya. Bagaimana Ketua? Apa di Kerawang sendiri sudah mengawal program itu atau sudah sejauh apa? Nah, tentu saja ini adalah bagian daripada program prioritas ya, di Asta Citanya Pak Prabowo. Karena ini bagian daripada janji politik beliau ya. Dan di Karawang sudah dilakukan beberapa lokasi simulasi yang dilakukan oleh Pak Bupati ya. Dan ini insya Allah akan bisa dilaksanakan di Kabupaten Karawang. Kenapa harus ada di simulasi? Karena kan biasanya ketika program baru ada saja kendala-kendala di lapangan. Nah, setelah dilakukan simulasi ini akan tercermin bagaimana tingkat kesulitan. Saya kira ini bisa dijalankan. Saya kira ini bisa dilakukan. Dan ini adalah keniscayaan bagaimana 10-15 tahun ke depan yang memang dicita-citakan kita bersama bahwa bangsa Indonesia ini sesuai apanya? Asupan gizinya, asupan proteinnya. Sehingga kita akan sama dengan negara-negara maju. Gitu. Setuju saya. Ke depan akan melahirkan anak bangsa yang lebih cerdas yang akan bersaing di tingkat global ya. Dan fisik dan tubuhnya sama dengan mungkin mendekati orang-orang Eropa, orang-orang Amerika. Luar biasa. Harapannya ke depan seperti itu. Kenapa? Karena asupan protein, daging, telur ya, susu itu akan sesuai dengan orang-orang negara-negara maju. Nah, ini adalah cita-cita besar Pak Prabowo yang sejatinya ini adalah program yang monumental saya kira dan insya Allah di Karawang bisa dilaksanakan. Amin. Pemerintah daerah pasti mendukung itu ya. Selain itu ya mungkin menjadi PR di Kabupaten Karawang bagian daripada asta-citanya Pak Bapak adalah kaitan dengan pertanian. Bagaimana pertanian Kabupaten Karawang yang dulu ya menjadi cadangan bukan cadangan ya. Kontribusi pangan nasional 20%. Nah, mau tidak mau hari ini yang tentunya beda dengan dulu, sekian ratus hektar, sekian ratus ribu hektar, sekarang kan tinggal 87.000 hektar. Nah, dengan apa kendala kita? Kendala dihadapkan bahwa keadaan tanah pH-nya. pH asam basanya juga harus kita ukur pH-nya seperti apa, karena rata-rata di Jawa Barat ini tanah-tanah kita kenapa produktivitasnya hasil panennya kurang maksimal karena kategorinya adalah banyaknya lahan pertanian kita ini masuk kategori rawat jalan dan kritis. Kan itu di statement kan oleh Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat bahwa lahan pertanian di Jawa Barat yang ideal yang memenuhi syarat hanya 7%. Sisanya ada yang dirawat jalan, ada yang dirawat inap, ada yang kritis. Nah, kritis-kritis inilah yang seharusnya harus ada recovery. Recovery dari apa? Dari keberadaan tanahnya. Makanya bagaimana menghasilkan unsur haranya, bagaimana mengembalikan kesuburan tanahnya dengan timbulnya kembali banyaknya belut, banyaknya cacing. Ini semua kan perlu proses. Nah, itu nanti insya Allah semua akan bergerak ke lahan pertanian. Dan itu adalah cita-cita beliau menjadi swasembada pangan. Terakhir, karena ngomongin lahan pertanian, ini cita-cita Pak Presiden Prabowo. Bapak sebagai Ketua DPRD, langkah apa untuk menjaga lahan pertanian ini? Ya tentunya dari dulu semenjak kami di Gedung Dewan, kan kita sudah punya Perda 1 2012 tentang LP2B, lahan pangan berkelanjutan. Ini jelas ya. Lahan pangan berkelanjutan ini adalah bagian daripada pemagarannya. Bagian dari kooptasi. Kooptasi pemerintah sebagai fungsi sebagai mengatur ya dalam bentuk peraturan daerah oleh DPRD yang fungsinya adalah rekening, mengatur. Mengatur bagaimana ini bisa dibentengi, jangan banyak alih fungsi. Kaitan dengan bagaimana kita
lihat adanya alih fungsi. Selama itu sifatnya diskresi, ya, proyek strategis nasional, ya itu adalah bukan domain dan kewenangan kita. Semua pusat yang lebih paham kaitan dengan kebutuhan kabupaten kota yang akan dilalui oleh kepentingan pusat. Saya kira itu samina wa ta'na kalau memang diskresi. Kepentingan bangsa kan gitu ya. Karena sifatnya bangsa. Di antaranya di Karawang yang beralih fungsi rata-rata adalah di hajat hidup orang banyak, yaitu adalah Pertamina kan. Baik ya, termasuk di wilayah saya Karawang Timur kan, banyak yang muncul kan, bermunculan. Bagaimana Tegal Sawah, bagaimana Palumbon Sari, bagaimana Pelawat, bagaimana Purwamekar ya, Kecamatan Rawamerta dan lain sekitar. Itu adalah bagian daripada proyek strategis nasional. Nah, kita tidak bisa melakukan apa-apa, penolakan apa-apa, karena itu adalah hajat hidup orang banyak, karena itu adalah objek objek vital yang harus kita amankan bersama sebagai anak bangsa. Saya kira itu. Terima kasih Ketua. Ya, sama-sama. Terima kasih dialognya, waktunya, ruangannya kan sudah di kesempatan kita. Nanti lain waktu kita berjumpa lagi dengan isu-isu yang lain. Dan gagas-gagasan Ketua DPRD untuk membangun Karawang yang lebih baik. Terima kasih, titik temu. Terima kasih Ketua. Amin. Ya, tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Ketua DPRD Karawang. Ketemu lagi dengan saya nanti di episode selanjutnya. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.